Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Jadi, media ini merupakan saluran, alat, sarana untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yaitu kata dasarnya adalah belajar. Nah, belajar ini merupakan proses perubahan perilaku, pengetahuan, sikap yang diperoleh melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan dan perubahannya harus permanen. Jadi, media pembelajaran itu merupakan alat, bahan, atau teknik yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan informasi dan materi pelajaran dari pendidik ke peserta didik. Nah, tujuannya itu adalah untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan mudah dipahami. Selanjutnya, communication model atau proses kirim dan terima pesan. Ada sender atau pengirim, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Dalam sender itu ada encoding, yaitu mengubah pikiran atau ide menjadi kata-kata, tulisan, atau bahasa tubuh supaya bisa dipahami oleh orang lain. Lalu ada message atau pesan, ini merupakan isi atau informasi yang mau disampaikan, bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, atau gerakan. Lalu ada channel, yaitu saluran, merupakan media yang dipakai untuk menyampaikan pesan, bisa lewat bicara langsung atau telepon, chat, maupun surat. Lalu ada noise, yaitu gangguan merupakan hambatan dalam komunikasi. Itu bisa berupa suara bising atau bahkan salah paham karena beda persepsi. Lalu ada receiver atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Nah, di dalam receiver ini merupakan ada decoding, yaitu memahami atau menafsirkan pesan yang diterima. Lalu selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Ini merupakan respon dari penerima ke pengirim. Nah, ini tuh sangat penting supaya pengirim itu tahu apakah pesannya itu sudah dipahami atau belum. Jadi, komunikasi itu bukan cuma bicara saja, tetapi ada proses kirim pesan, diterima, dipahami, lalu ada respon balik. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat terlalu verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Media pembelajaran berperan untuk menjelaskan media dengan cara yang lebih variatif, tidak hanya bergantung pada penyampaian lisan semata. Nah, dengan adanya media visual, audio, atau kombinasi keduanya, peserta didik itu dapat lebih mudah menangkap dan memahami isi pesan yang disampaikan oleh guru atau sumber pembelajaran lainnya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, media pembelajaran ini membantu mengatasi masalah seperti keterbatasan tempat belajar, misalnya tidak bisa mengunjungi lokasi tertentu secara langsung, keterbatasan waktu, misalnya materi yang perlu disampaikan dalam waktu singkat namun banyak, lalu keterbatasan daya indera peserta didik, misalnya siswa yang sulit menerima informasi hanya melalui pendengaran atau penglihatan saja. Lalu yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seringkali peserta didik itu sulit fokus jika hanya diberikan materi secara monoton. Nah, media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan konteks materi dapat menjadi daya tarik tersendiri, membuat peserta didik lebih tertarik dan fokus untuk mengikuti proses belajar. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Selain menarik perhatian, media pembelajaran juga dapat membangkitkan semangat belajar pada peserta didik. Ketika materi disajikan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dicerna, siswa akan merasa lebih bersemangat untuk mengeksplorasi materi lebih dalam dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataannya. Beberapa media pembelajaran seperti video dokumenter, simulasi, atau alat praktikum itu memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara tidak langsung atau langsung dengan lingkungan serta kenyataan yang menjadi objek pembelajaran. Nah, hal ini membantu mereka memahami hubungan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dengan kecepatan dan cara yang sesuai dengan kemampuan diri masing-masing.
Nah, mereka juga bisa memilih fokus pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka sehingga proses belajar menjadi lebih personal dan efektif. Yang terakhir, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Dengan menggunakan media pembelajaran yang sama atau standar dalam sebuah kelas atau kelompok belajar, setiap peserta didik akan menerima informasi dan pengalaman yang serupa. Nah, hal ini membantu menyamakan persepsi mereka terhadap materi yang dipelajari sehingga memudahkan kolaborasi dan diskusi antar sesama peserta didik. Kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi berupa informasi dasar, pelengkap, atau pengayaan. Lalu yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Yang kesepuluh, administrasi. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan. Media pembelajaran memenuhi 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama ada gain attention, ini untuk menarik perhatian siswa supaya lebih fokus belajar. Yang kedua, inform layer of objective, ini untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prior learning, yaitu untuk menanya siswa tentang pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, present content, yaitu untuk menyampaikan materi dalam bentuk ceramah, media, radio, maupun video. Lalu yang kelima, provide guidance, ini untuk memberikan petunjuk atau buku panduan. Lalu yang keenam, practice. Praktik ini yaitu untuk mengajak peserta didik untuk menerapkan apa yang telah dipelajari melalui latihan atau aktivitas praktis sehingga memperkuat pemahaman dan keterampilan. Lalu yang ketujuh, provide feedback, yaitu timbal balik atau tanya jawab untuk memastikan sejauh mana peserta didik itu paham terhadap materi. Lalu yang kedelapan, assessment performance, ini untuk menilai hasil belajar siswa. Yang terakhir, enhance attention and transfer to the job, yaitu untuk meningkatkan ketahanan agar siswa itu tidak lupa dengan materi, yaitu dengan cara guru memberikan tugas. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.